Demo pergerakan mahasiswa Islam Indonesia cabang Mataram di depan kantor Kemenak wilayah NTB berakhir ricuh. Jelang Ramadan, sejumlah harga kebutuhan pokok merangkak naik. Salam jumpa pemirsa, iNews NTB kembali menjumpai Anda. Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Bersama dengan saya Vita Widya, inilah iNews NTB selengkapnya. Informasi utama kami diberitakan demo pergerakan mahasiswa Islam Indonesia PMII cabang Mataram di depan kantor Kemenang wilayah NTB berakhir ricuh saat pengunjuk rasa hendak memaksa masuk ke halaman kantor Kemenang NTB untuk bertemu Kakanwil Kemenang NTB Zaidi Abdad. Pelajar yang ikut melakukan demonstrasi. Elemen mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII cabang Mataram turun aksi demo tandingan dengan menyatakan mendukung surat edaran nomor 5 Menteri Agama tentang pengaturan toa atau pengeras suara di masjid dan di musola. Dukungan tersebut diberikan dengan alasan menghargai toleransi dan keberagaman di tanah air. Namun kedatangan massa ke kantor Kementerian Agama wilayah NTB yang ada di Jalan Udayana Mataram dan bermaksud bertemu Kakanwil Zaidi Abdad dihadang ratusan aparat kepolisian. Kericuhan pun antara demonstran dengan polisi tak dapat dihindarkan hingga terlibat aksi saling dorong dan baku pukul. Kami ingin mendesak Kementerian Agama Republik Indonesia Nusa Tenggara Barat untuk terus mengedarkan dan mensosialisasikan surat edaran kementerian tersebut. Permintaan dari kementerian soal edaran SE nomor 5 tahun 2022 itu harus segera disosialisasikan. Kenapa harus segera? Karena itu kebijakan pusat yang harus dijalankan oleh daerah. Soal kepala Kanwil NTB yang tidak menerima kami tadi dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, kami akan bersurat ke Kementerian Agama Republik Indonesia untuk segera mencopot jabatan Kepala Kanwil NTB beserta jajarannya yang tidak berani bersikap pada persoalan ini. Situasi sempat memanas namun berhasil dikendalikan karena tak ditemui Kakanwil Menak NTB, sejumlah mahasiswa pun melemparkan telur busuk sebagai simbol luapan kekecewaan. Puas berorasi, ratusan demonstran dari PMII cabang Mataram membubarkan diri dan meninggalkan lokasi. Dari Mataram, Harika Sidi dan Vinka Andini, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jelang Ramadan sejumlah harga kebutuhan pokok merangkak naik. Komoditi yang mengalami kenaikan yaitu bawang merah dari harga Rp23.000 menjadi Rp26.000 per kilo. Harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Kota Mataram jelang Ramadan mulai merangkak naik. Bawang merah misalnya perlahan tapi pasti kenaikan harga bawang merah mencapai Rp30.000 per kilonya. Jika sebelumnya seharga Rp23.000 kini menjadi Rp26.000 per kilo. Kemarin dapat 23. 1 kilonya. 26. 1 kilonya. Itu bawang merah. Bawang merah. Bawang putih turun ya. Bawang putih turun ya. Kemarin 410, sekarang 400. Per kuintal. Per 20 kilo. Per 20 kilo. Kenaikan harga bawang merah menjelang puasa Ramadan tahun ini ditengarai karena meningkatnya jumlah permintaan atau kebutuhan masyarakat. Ada gimana? Memang sebelum puasa naik. Udah naik ya Bu ya? Selain komoditi bawang merah yang mengalami kenaikan, cabai rawit pun turut mengalami kenaikan harga dari sebelumnya Rp10.000 per kilo. Kini menyentuh angka Rp60.000 per kilonya dan kenaikan harga tersebut terjadi jelang puasa Ramadan tahun ini. Dari Mataram, Harika Sidi, iNews melaporkan. Pemerintah daerah Lombok Tengah bersama Forum Koordinasi Daerah dengan tegas menyatakan tidak mempersoalkan patung Presiden Joko Widodo yang akan dipasang di depan sirkuit Mandalika. Hal ini berdasarkan kesepakatan bersama termasuk para tokoh ulama di Lombok Tengah.
Beredarnya isu penolakan pemasangan patung Presiden Joko Widodo di pintu masuk sirkuit Mandalika, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tegas tidak mempersoalkan pemasangan patung Jokowi yang mengendarai motor tersebut. Berdasarkan hasil kesepakatan bersama setelah menggelar musyawarah di kantor Bupati Lombok Tengah bersama Forum Koordinasi Daerah dan juga bersama tokoh ulama di Lombok Tengah. Bupati Lombok Tengah lalu Fathul Bahri menilai pemasangan patung presiden di sirkuit menunjukkan bahwa kepala negara hadir di Kabupaten Lombok Tengah. Sementara terkait sejumlah tokoh yang menolak pemasangan patung merupakan hal yang biasa dalam perbedaan sudut pandang. Kami melihat pada perbedaan sudut pandang. Saya pikir tidak ada soal. Silakan biasa orang sudut pandang yang berbeda itu kan hal yang biasa. Tapi kami juga dari Majelis Ulama Indonesia, kemudian dari Forum Kerukunan Umat Beragama, dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sudah mempelajari dan lebih jauh persoalan ini. Untuk mendukung kelancaran event internasional MotoGP yang berlangsung pada 18 hingga 20 Maret ini, Bupati menghimbau agar masyarakat tetap menjaga kondusivitas yang ada dengan tidak mempersoalkan hal kecil yang dapat merugikan baik pemerintah maupun masyarakat. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Sesaat lagi kami akan segera kembali dengan informasi penting lainnya. Tetaplah di iNews NTB.